Mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat GI semuanya. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan insya Allah sehat semua ya. Yang mana kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dalam suasana hari raya, sesuatu yang menyenangkan, yang barangkali sekarang teman-teman lagi kumpul-kumpul dengan keluarganya, dengan kerabatnya, dan barangkali juga dengan teman-teman di daerahnya masing-masing. Dan itu mungkin tidak kita temui di 2 tahun belakangan karena sangat terbatas untuk berkumpul bersama keluarga, tapi alhamdulillah pada tahun ini sepertinya sudah banyak yang bisa kumpul bareng dengan keluarga. Nah, kesempatan kali ini kita akan mengisi lebaran kita, mengisi hari raya kita dengan mengupgrade pengetahuan kita terkait suatu hal yang barangkali ini sangat bermanfaat untuk kepentingan kita ke depannya, untuk mengembangkan diri kita ke depannya. Yang mana hari ini kita akan berbagi sharing terkait bagaimana sih melanggengkan kebiasaan baik kita selama bulan Ramadan. Yang mana kita tahu bahwa bulan Ramadan kemarin tentunya banyak kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah teman-teman lakukan selama 1 bulan. Misalnya bangun pagi. Nah, dulu sebelum Ramadan barangkali kalau bangun ya jam 6, jam 5 gitu ya setelah sholat subuh. Tapi dengan adanya Ramadan kita bisa bangun sebelum subuh karena harus sahur terlebih dahulu. Itu merupakan salah satu kebiasaan baik yang kita dapatkan selama kita mengikuti bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, yang dulu misalkan tadarus itu seminggu sekali atau bahkan baru 2 hari sekali, biasanya di bulan Ramadan kita punya target-target tersendiri. Misalnya 1 hari kita harus menyelesaikan 1 juz, atau bahkan selama bulan Ramadan kita akan menyelesaikan 4-5 juz. Itu biasanya kita punya target-target seperti itu. Kemudian yang ketiga, biasanya kita cenderung lebih rajin untuk beribadah, salah satunya adalah sholat berjamaah. Nah, ini yang biasanya kadang sholat itu bolong-bolong atau sholat itu di akhir waktu gitu ya. Ketika bulan Ramadan sholat wajibnya dapat, sunahnya juga ada karena rajin taraweh tiap malam. Apalagi kalau yang sukanya taraweh keliling pindah-pindah masjid, wah itu biasanya tarawehnya menjadi punya kesan yang lebih banyak gitu ya, karena bisa merasakan bagaimana sih pengalamannya sholat taraweh di berbagai masjid. Kemudian selanjutnya bisa jadi dengan adanya Ramadan kemarin teman-teman juga menjadi seseorang yang lebih dermawan gitu. Ada temannya ngajak bubur gitu ya, yuk bubur yuk, wah kita aja nih yang bayarin. Nah, bisa jadi seperti itu. Atau lihat orang yang kesulitan di jalan gitu ya, kita kemudian membantunya. Atau kita buat acara semacam kayak memberikan takjil atau sahur pada orang-orang yang membutuhkan. Itu adalah semacam kebiasaan-kebiasaan baik yang muncul ketika kita mengikuti atau ketika kita menjalani bulan Ramadan. Nah, sekarang karena Ramadannya sudah selesai, sudah berganti masuk ke bulan Syawal, apakah kebiasaan-kebiasaan itu kemudian kita tinggalkan? Yang jelas sayang sekali kalau ditinggalkan. Kita akan menjadi seseorang yang merugi apabila kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbangun itu kemudian kita hilangkan begitu saja. Karena apa? Karena salah satu indikasi bahwa puasa kita berhasil, puasa kita diterima adalah adanya peningkatan dari diri kita, yang mana dulunya misalnya kita seorang yang tidak tidak rajin, kurang istiqomah, kemudian selesai bulan Ramadan kita tetap rajin ibadah, kita tetap rajin berbagi dan lain sebagainya. Artinya ketika ada perubahan dalam diri kita menuju lebih baik dari waktu sebelumnya, itu adalah indikasi bahwa puasa atau amalan-amalan Ramadan kita diterima. Karena itulah penting untuk kita bisa melanggengkan atau mengistiqomahkan atau membuat kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan itu berjalan secara kontinu dan menjadi kebiasaan dari diri kita. Nah, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk membuat kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan itu menjadi kebiasaan permanen dalam diri kita. Karena untuk menjadikan sebuah kebiasaan yang permanen itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, teman-teman. Jadi kemarin waktu Ramadan itu benar-benar waktu yang pas, karena selama 30 hari ya kita dilatih untuk senantiasa melakukan hal itu secara istiqomah. Ini sebenarnya modal utama, modal besar yang harusnya bisa kita lebih mudah untuk melanjutkan daripada kita memulai kebiasaan baru lagi dari nol. Itu akan lebih susah. Karena itulah kita bisa mengadaptasi beberapa langkah yang langkah ini pernah dipublikasikan dalam buku Atomic Habit karya James Clear, yang mana di situ bagaimana kita membuat sebuah kebiasaan baik dari hal-hal yang sederhana, dan ini bisa kita terapkan untuk bagaimana kita bisa mengistiqomahkan kebiasaan-kebiasaan baik kita selama bulan Ramadan kemarin agar menjadi lebih permanen dalam diri kita. Oke,
kenapa sih harus dengan langkah-langkah yang kecil dulu gitu? Karena memang kalau kita akan memulai sebuah perubahan, ketika kita langsung merubah sesuatu yang besar, itu jauh lebih sulit secara effortnya sulit, kemudian butuh waktunya juga sulit, dan juga barangkali kebutuhan-kebutuhan lainnya untuk mewujudkan itu juga lebih sulit. Beda dengan ketika kita mengupayakan dari hal-hal yang kecil dulu gitu. Ketika kita melakukan dari hal-hal yang kecil dulu, itu kita nggak kerasa. Lama-lama hal-hal yang kecil-kecil itu akan berubah menjadi sesuatu yang besar. Nah, itu yang perlu kita pegang, bahwa sesuatu yang kecil ini nanti akan berdampak kok dari diri kita gitu. Jadi jangan sampai kita berpikiran kita akan memiliki sesuatu yang besar, tapi kalau kita nggak mau mencobanya dari hal yang kecil. Nah, dalam buku tersebut ada 4 hal yang merupakan atau membentuk lingkaran kebiasaan. Yang pertama adalah petunjuk. Misalnya saja nih, teman-teman melakukan sesuatu kegiatan gitu ya, yang mana di dalam kegiatan tersebut teman-teman akan merasa bosan atau merasa aduh ini sulit sekali nih dilakukan gitu. Itu kan merupakan sebuah petunjuk atau tanda bahwa teman-teman merasakan itu merupakan sesuatu yang sulit atau itu merupakan sesuatu yang barangkali tidak mudah teman-teman lakukan. Nah, biasanya setelah ada petunjuk yang dikirim dari diri kita gitu ya, bahwa itu merupakan sesuatu yang sulit, kemudian kita akan mencari atau kita akan memunculkan gairah dalam diri kita. Nah, gairah ini bisa gairah positif, bisa gairah negatif. Ketika itu gairahnya negatif, ketika kita menemukan sesuatu yang sulit, gairah negatifnya kita akan merasa kesal. Kok bisa sih kayak gini gitu ya. Beda kalau gairahnya positif, ketika kita menemukan sesuatu yang sulit, kita tertantang untuk gimana ya cara menyelesaikannya gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang siklus yang biasanya terjadi setelah ada petunjuk, diri kita menginformasikan sesuatu, kemudian muncul gairahnya. Nah, setelah ada gairah, biasanya dari diri kita akan menanggapinya sesuai dengan gairah tersebut. Ketika gairahnya positif, bisa jadi tanggapannya juga tanggapan yang positif. Misalnya tadi ya, kita merasa wah ini saya tertantang nih untuk menyelesaikan masalah gitu, maka tanggapannya bisa jadi saya mempelajari masalah tersebut untuk bisa menyelesaikannya, atau saya berdiskusi dengan orang lain yang lebih pakar untuk bisa mencarikan jalan keluarnya. Atau barangkali kalau misalkan tadi gairahnya negatif, ketika kita akan menanggapi gairah tersebut, kita bisa melakukan hal lain yang barangkali merupakan sebuah abaian terhadap gairah yang negatif tadi. Kalau gairah negatif kan membuat kita kadang males ya, kadang abai, sehingga tanggapan kita pun juga tanggapan yang ingin seolah ya sudahlah biar nggak usah dikerjakan aja, nggak usah ditemui aja. Misalnya dengan kita kesulitan mengerjakan tugas, kemudian kita merasa kesal, kemudian tanggapannya yaudahlah ditinggal main HP, scrolling atau misalkan lihat-lihat online shop dan lain sebagainya. Itu adalah tanggapan, yang mana tanggapan ini sesuai dengan gairah tadi. Kemudian selanjutnya, setelah ada tanggapan, tentunya ada ganjaran yang kita rasakan. Ganjaran adalah sesuatu yang kita rasakan setelah kita melakukan tanggapan tadi. Ganjarannya bisa berupa kepuasan, kemudian kita senang, atau barangkali bisa jadi ganjarannya berupa kekecewaan. Nah, 4 tahap ini, yang pertama adalah petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran. Ini merupakan sebuah siklus ya, dalam kita biasanya memunculkan sebuah kebiasaan. Karena itulah 4 siklus tadi perlu kita terapkan juga ketika kita akan menerapkan atau ketika kita akan memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang pertama, misalkan petunjuk. Ketika kita akan melaksanakan sesuatu yang akan kita biasakan, petunjuknya adalah coba buat sesuatu itu menjadi lebih mudah untuk kita lihat gitu, atau mudah terlihat oleh kita. Misalnya kita pengen menjadi orang yang rajin baca Al-Quran, biar ketika Ramadan itu bisa 1 bulan bisa menyelesaikan 2 juz atau 2 kali khatam atau 3 kali khatam, kemudian setelah Ramadan juga tetap bisa. Nah, cara mudahnya untuk petunjuknya adalah kita memperlihatkan atau membuat hal yang membuat kita bisa khatam berkali-kali itu bisa mudah terlihat dengan kita. Misalnya dengan mendekatkan atau meletakkan Al-Quran di tempat yang sering kita lihat, di meja belajar atau di dekat tempat tidur gitu ya. Jadi kalau kita pas ada aktivitas di situ, kita lihat ada Al-Quran dan kita akan membacanya. Jangan sampai kita pengen khatam berkali-kali tapi Al-Qurannya ditaruh di atas lemari gitu ya, yang kelihatan aja enggak gitu, apalagi bisa kita akses. Kemudian yang kedua adalah gairah. Gairah itu kita harus menjadikan apa yang akan kita biasakan, apa yang kita upayakan itu sesuatu yang menarik. Misalnya kita pengen kita menjadi rajin sholat
ke masjid gitu, nggak sampai 5 waktu misalnya karena ada kesibukan kuliah dan kerja dan sebagainya. Misalnya selama di rumah kita bisa rajin ke masjid, misalnya pagi waktu subuh, kemudian waktu malam waktu isya gitu. Bagaimana sih kita mengemas agar kebiasaan itu membuat kita menjadi menarik? Misalnya dengan memberikan pemahaman atau meyakini bahwa dengan kita ke masjid nanti kita akan ketemu dengan tetangga-tetangga, dengan orang-orang, sehingga kita menjadi seseorang yang barangkali sosialisasinya baik, kita bisa mengenal tetangga-tetangga kita dan lain sebagainya. Jadi temukan alasan-alasan agar apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang menyenangkan, karena itu nantinya akan memicu kita untuk mau terus melakukannya. Kemudian selanjutnya adalah tanggapan. Di sini tanggapan ini kebiasaan akan terbentuk pada kita. Apalagi kebiasaan-kebiasaan kecil itu akan mudah kalau kita lakukan ketika tanggapannya itu menjadikan kebiasaan itu menjadi mudah. Misalnya seperti apa? Misalnya kita belum terbiasa untuk tadarus ya, kita belum terbiasa untuk tadarus, misalkan sehari itu selesai 1 juz misalkan itu belum menjadi kebiasaan kita, maka bagaimana caranya menanggapi hal tersebut agar itu menjadi mudah? Bisa jadi kita bisa mengikutkannya pada kebiasaan yang selama ini sudah kita miliki. Misalnya kita sudah biasa sholat 5 waktu sehari, itu sudah terbiasa, sudah kita nggak pakai mikir lagi untuk menjalankan hal itu, waktunya juga sudah istiqomah misalnya. Nah, kita bisa menambahkan kebiasaan baru tersebut, mengikuti atau menempel atau dijoinkan dengan kebiasaan yang sudah berjalan. Misalnya ya sudah selesai sholat gitu, kita ambil baca 2 lembar setiap sholat, selalu seperti itu. Maka kebiasaan baru yang akan kita bentuk secara otomatis akan menempel dengan kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah kita bentuk juga. Kalau misalnya di luar ibadah ya, kita pengen kita tuh jadi orang yang rajin olahraga, tapi kita sulit mencari waktu untuk kita bisa olahraga gitu ya. Bisa jadi olahraga yang ringan dan olahraga yang singkat itu kita tempelkan. Misalkan kalau sehari kita mandi 2 kali, sesudah mandi atau sebelum mandi. Misalkan sebelum masuk kamar mandi kita push up dulu 10 kali atau sit up dulu 10 kali. Begitu terus diulang setiap mau mandi. Lama-lama sit up, push up, olahraga itu menjadi salah satu kebiasaan dari diri kita, karena cara kita yang mempermudah mereka untuk bisa kita jadikan itu kebiasaan. Kemudian yang terakhir adalah ganjaran. Nah, ketika sesuatu itu sudah kita lakukan gitu ya, untuk membuat kita mau lagi untuk melakukannya, kita perlu adanya ganjaran atau reward untuk melakukannya. Salah satunya adalah dengan memberikan sesuatu yang kita senangi, atau tidak hanya berupa barang lah ya, tapi sesuatu yang bisa membuat kita kemudian merasa terapresiasi. Atau misalnya melakukan sesuatu yang kita senangi, misalnya kita mau khatam nih 1 hari, atau kita mau baca Al-Quran lah 1 hari 1 juz, tapi kita juga pengen baca novel, atau kita pengen nonton film gitu ya. Bisa jadi nanti kita baru boleh nonton film ketika sudah selesai tuh targetnya 1 hari 1 juz. Nanti di akhir, setelah beneran selesai nih 1 hari 1 juz, di malam hari ketika sudah menyelesaikan setelah waktu isya, itu kita bisa benar-benar memberikan waktu untuk kita nonton. Artinya kita benar-benar berikan reward. Jangan sampai ya sudahlah, kita sudah khatam, kita sudah selesai 1 juz, ini kok ngantuk banget ya, nggak usah dikasih reward lah, atau nggak usah reward, nggak apa-apa lah, hari ini aku semangat gitu. Bisa jadi hal seperti itu membuat besok menjadi kurang bersemangat, karena bagaimanapun juga reward untuk diri kita yang sudah menyelesaikan misi dalam tanda kutip hari itu bisa terlampaui. Nah, ketika hal itu bisa kita lakukan, siklusnya berulang-ulang, maka itu akan memudahkan kita untuk membuat kebiasaan-kebiasaan baru. Tentunya dalam konteks tema ini adalah kebiasaan yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan kemarin bisa kita istiqomahkan meskipun sudah bukan bulan Ramadan, sehingga nantinya ketika ketemu Ramadan lagi di tahun depan, kita sudah punya kebiasaan baru yang lebih baik dan bisa kita upgrade lagi kebiasaannya menjadi lebih baik lagi di Ramadan selanjutnya. Mungkin itu teman-teman sedikit yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Semoga bisa ketemu lagi di lain waktu dengan membahas topik lainnya. Semoga bermanfaat juga dengan teman-teman. Semoga sehat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.